Shalom, selamat pagi listener sahabat Radio Rocan. Saya Sandi Theodorus dalam acara Morning Blessing. Renungan firman Tuhan berjudul Sudah Selesai, terambil di dalam kitab Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan 30. Firman Allah berkata, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini merupakan hari di mana umat Kristen merayakan kematian Tuhan Yesus Kristus yang biasa disebut Jumat Agung. Dan salah satu proklamasi terdahsyat di dalam sejarah hidup manusia adalah ketika Yesus mengatakan sudah selesai. Nabi manapun tidak bisa mengatakan sudah selesai, hanya Yesus yang bisa mengatakannya. Karena ia bukan hanya nabi, melainkan Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mengapa proklamasi sudah selesai tersebut merupakan proklamasi terbesar sepanjang sejarah hidup manusia? Yang pertama, dengan pernyataan tersebut, kita dapat teguh memandang ke depan dengan penuh pengharapan, tanpa intimidasi oleh hal-hal yang sudah berlalu. Iblis senang mengintimidasi, dan biasanya ia mengintimidasi kita dengan hal-hal yang sudah berlalu, dengan pengalaman-pengalaman gagal kita, dengan segala keterbatasan kita, hingga akhirnya kita menjadi orang yang tidak berpengharapan. Ketika iblis mencoba mengintimidasi kita, kita cukup memandang salib Kristus, karena di kayu salib Kristus rela mati demi kita, berarti segala sesuatu yang sudah ia selesaikan di kayu salib akan tetap berlaku di dalam hidup kita, sehingga orang yang memandang salib Kristus hidupnya penuh dengan pengharapan. Yang kedua, dengan pernyataan tersebut Yesus membuktikan bahwa kasih dan kuasanya disediakan bukan hanya bagi orang-orang yang pantas menerimanya, melainkan bagi semua orang. Penjahat di sebelah kanan Yesus mengatakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Yesus tidaklah menjawab mudah-mudahan, melainkan sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kalau kita jujur, sebenarnya kita semua sama-sama penjahat, tetapi pernyataan Yesus sudah selesai juga berlaku bagi kita. Berarti pernyataan sudah selesai mengajarkan bahwa kasih dan kuasa Yesus juga berlaku bagi orang-orang yang menurut kacamata dunia termasuk orang-orang yang tidak pantas. Sebab Alkitab mengatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yang ketiga, iblis sudah dibungkam dari segala tuduhan yang selalu melemahkan dan mematahkan gairah hidup kita. Setan sudah dibungkam. Setiap kali kita merasa dituduh, bertanya-tanya apakah Yesus akan menjawab doa kita, bertanya-tanya apakah penyakit kita akan sembuh, bertanya-tanya apakah rumah tangga kita akan pulih. Ingat saja pernyataan Yesus, sudah selesai. Paskah adalah sumber gairah. Setiap kali kita merayakan Jumat Agung dan setiap kali kita merayakan Paskah, sudah seharusnya kita bergairah, meninggalkan dosa, bergairah menjalani hidup dengan kelakukan yang terbaik, bergairah menjadi pelaku firman, bergairah melayani Tuhan. Yang keempat, dengan pernyataan tersebut kita tinggal mengimani seluruh janji Tuhan, bukan sekedar hal-hal yang masuk akal. Yesus mengatakan sudah selesai, walaupun persoalan masih ada, masalah masih ada, tantangan masih ada, tetapi Yesus mengatakan sudah selesai. Dan ketika kita menerima dengan iman, semuanya terjadi karena kasih karunia. Jangan tunggu semuanya beres dulu baru percaya. Meskipun kelihatannya belum beres, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menyelesaikan segala sesuatunya. Yang kelima,
Dengan pernyataan tersebut, keseharian kita penuh dengan semangat untuk melayani dan membalas kasih Yesus dengan segala yang ada pada kita. Daud mengatakan, "Bagaimana akan kubalas kasih Tuhan dengan segala kebajikannya kepadaku? Biarlah salib Kristus bukan hanya menjadi lambang yang kita pakai sebagai hiasan belaka, melainkan juga mengingatkan kita bahwa Yesus sudah mengerjakan segalanya bagi kita, dan oleh karena kita juga harus mengerjakan apa saja sesanggup kita demi kemuliaan nama Yesus." Selamat merayakan Jumat Agung. Yesus sudah mati, tetapi Dia juga sudah bangkit karena Dia mengasihi kita sekalian. Amin. Sampai berjumpa pada acara Morning Blessing berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.